Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai tahap pengikhtisaran siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Pada bab 2 ini kita akan mempelajari mengenai tahap pengikhtisaran siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Selamat belajar. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mensyukuri hakikat akuntansi sebagai sistem informasi keuangan, lalu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, responsif, dan proaktif dalam melakukan kegiatan tahapan akuntansi perusahaan dagang. Kemudian menganalisis siklus akuntansi, tahap pengikhtisaran perusahaan dagang. Lalu yang terakhir adalah mempraktikkan tahapan pengikhtisaran akuntansi perusahaan dagang. Materi yang pertama ada jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Nah, untuk menyusun jurnal penyesuaian perusahaan dagang sama dengan penyusunan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Hanya dalam perusahaan dagang masih terdapat jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagangan yang dapat disusun sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah contoh jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Nah, berikut ini merupakan contoh jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang dengan menggunakan metode atau pendekatan harga pokok penjualan. Nah, dapat dilihat pada akun ikhtisar laba rugi, yaitu terletak pada posisi kredit. Yang selanjutnya ada harga pokok penjualan atau HPP terletak pada sebelah debit, lalu persediaan barang dagang awal terletak pada posisi kredit, pembelian terletak pada posisi kredit, lalu persediaan barang dagang akhir terletak pada sebelah debit, dengan retur pembelian terletak pada sebelah debit, lalu dengan potongan pembelian terletak pada posisi debit, dan yang terakhir ada harga pokok penjualan terletak pada sebelah kredit. Materi yang kedua ada kertas kerja pada perusahaan dagang. Nah, salah satu dari jurnal penyesuaian adalah jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagangan. Untuk membuat jurnal penyesuaian dapat menggunakan dua metode, yaitu metode ikhtisar laba rugi dan metode harga pokok penjualan. Maka dalam pencatatannya dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk akun ikhtisar laba rugi. Nah, jumlah akun ikhtisar laba rugi pada kolom ayat penyesuaian harus dipindahkan ke dalam kolom neraca saldo, disesuaikan dengan kolom laba rugi di sebelah debit dan sebelah kredit sesuai dengan jumlahnya masing-masing. Nah, dapat dilihat berikut ini merupakan gambar dari kertas kerja perusahaan dagang. Nah, yang kedua ada untuk akun harga pokok penjualan atau HPP. Jumlah akun harga pokok penjualan berada di sebelah debit dan kredit. Lalu pada kolom ayat penyesuaian dicari selisihnya. Lalu selisih atau saldo tersebut dipindahkan ke dalam kolom neraca saldo dan disesuaikan dengan kolom laba rugi di sebelah debit. Berikut ini merupakan contoh kertas kerja untuk akun harga pokok penjualan. Nah, berikut ini merupakan contoh sisa akun pada buku besar Toko Mentari Pagi per 31 Desember tahun 2021 sebelum penyesuaian, yaitu menunjukkan sebagai berikut. Nah, dapat dilihat terdapat beberapa akun yang menunjukkan berada di sebelah debit dan kredit. Lalu dapat kita lihat jumlahnya sebesar Rp35.500.000 terletak pada sebelah debit dan jumlah sebesar Rp35.500.000 berada di sebelah kredit. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah yang berada di sebelah debit dan kredit harus balance atau seimbang. Nah, dapat dilihat berikut ini merupakan data-data penyesuaian per 31 Desember tahun 2021 yang menunjukkan terdapat akun kas, persediaan barang dagang, perlengkapan, sewa dibayar, peralatan dan kendaraan, pendapatan komisi, iklan, gaji, dan piutang. Nah, berikut ini merupakan contoh pengerjaan dari jurnal penyesuaian per 31 Desember tahun 2021. Dapat dilihat berikut ini merupakan contoh pengerjaan dari kertas kerja pada perusahaan dagang. Nah, di sini dapat menunjukkan bahwa saldo berada di sebelah laba.
Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada pertanyaan, mohon untuk ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.